Ketika kamu kecewa, sedikit luangkan waktu untuk bersyukur. Karena di dalam hidupmu masih tersimpan banyak hal yang berjalan sebagaimana mestinya. Itulah kalimat yang diucapkan seorang motivator yang membuat hati Hamidah bergetar. Mida seorang janda yang dulu berprofesi sebagai biduan kampung. Profesi yang statusnya menjadikannya sebagai bahan olok-olokan para ibu-ibu tetangganya. Itu lantaran Mida pernah merebut suami orang. Dan yang lebih parah lagi, istri laki-laki tersebut meninggal terkena serangan jantung setelah mempergoki Mida bersama suaminya. Setelah kejadian tersebut, warga lalu memaksa mereka untuk menikah, dan Mida diwajibkan merawat gadis kecil berusia 2 tahun, anak dari suami dan istri pertamanya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Kini Mas Yanto suaminya memperlihatkan sifat aslinya yang suka mabuk-mabukan dan malas bekerja. Hal itu membuat Mida harus bekerja mati-matian sebagai seorang biduan. Dia rela harga dirinya hancur demi mendapatkan lembaran-lembaran rupiah. Mida masih bersabar dengan tingkah laku suaminya itu. Toh dia merasa masih dapat mencari nafkah sendiri. Hanya dengan suara pas-pasan dan sedikit goyangan erotis, Mida dengan mudah dapat mengumpulkan ratusan ribu hanya dengan 1 kali manggung. Tapi itu dulu, sebelum banyaknya biduan-biduan muda berdatangan yang tentu saja lebih segar dan lebih memikat dari Mida yang umurnya memang sudah menginjak kepala 4. Suatu sore, atas saran dari temannya, ia ingin memasang susu pemikat untuk dirinya, berharap Mida dapat kembali memikat para hati penggemarnya. Dalam hal tersebut memang sangat berguna bagi karir Mida. Tapi, di balik kesuksesannya tersebut, dia lalai terhadap suaminya. Mas Yanto telah pergi dengan wanita lain dan meninggalkan Kristi, gadis kecil yang sekarang beranjak 5 tahun. Hal itu membuat Mida frustasi. Dia tak menyangka, suaminya tega menusuknya dari belakang. Mida baru menyadari perilaku yang dulu merebut Mas Yanto dari istrinya. Begitu dalam sakit hati yang dirasakan Mida. Sesekali dia menatap wajah Kristi, gadis kecil korban dari keegoisannya. Gadis kecil yang tak tahu apa-apa itu harus rela menjadi pelampiasan kemarahannya setiap kali dia merasa lelah dan jengah atas sikap suaminya. Kini Mida tersadar, dia menyesali kesalahannya terhadap Kristi dan telah tega merebut kebahagiaannya. Maka diputuskanlah untuk pindah rumah keluar kota. Mida dan Kristi pun menuju tempat barunya. Mida berusaha meninggalkan profesi yang selama ini dijalaninya. Mida tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Kristi. Meski awalnya Mida tak peduli dengan Kristi, tapi seiring berjalannya waktu, kini sifat keibuannya mulai tumbuh. Dia menyayangi Kristi seperti anaknya sendiri. Mungkin itu untuk menebus rasa bersalahnya terhadap ibu kandung Kristi. Ekonomi Mida jauh dari apa yang dia bayangkan. Kini, wajahnya tak secantik dulu. Kulitnya mulai tumbuh bintik-bintik hitam dan keriput. Itu mungkin imbas dari keputusannya yang melepas susu pemikat dari tubuhnya. Kalau dulu Mida dengan mudahnya mendapatkan lembaran-lembaran ratusan ribu hanya dalam semalam, kini jangankan ratusan, bisa mendapatkan uang 20.000 saja Mida sudah sangat bersyukur. Kehidupan Mida yang sekarang dijalani memang sulit, tapi membuat hatinya tenang. Apalagi kalau sudah melihat senyum dari Kristi, seolah rasa capek dan beban hidupnya menjadi musnah. Suatu hari, Mida tak membawa pulang uang sama sekali. Itu lantaran dagangannya tak laku.
Apalagi ada Satpol PP yang merazia pedagang-pedagang liar tadi pagi. Sesampainya di rumah, Mida mendapati Kristi sedang memegang perutnya yang kelaparan. Beras di rumah tak ada sama sekali. Dengan lembut, Mida menyuruh Kristi untuk minum air putih. Mida kemudian menyuruhnya untuk tidur dan berharap rasa lapar itu hilang setelah bangun tidur. Entah takut atau apa, Kristi selalu mengangguk dan menuruti apa kata ibu tirinya. Itulah yang membuat Mida menyayangi Kristi. Setahun pun berlalu, kesulitan demi kesulitan menghimpit perekonomian Mida. Bulan ini adalah bulan puasa. Di tahun 1997, Mida menyiapkan menu buka puasa seadanya. Hanya tahu goreng dan sepiring nasi. Tapi Kristi menikmatinya dengan lahap. Dia tak pernah memberontak pada Mida meski hatinya tahu kalau Kristi menginginkan makanan yang sedikit lebih enak. Alhamdulillah, itulah kata-kata yang sering keluar dari mulut kecil Kristi sehabis makan. Kristi selalu memuji masakan ibunya itu enak, meski hanya lauk tahu goreng. Kesederhanaan dan kepolosan Kristi membuat Mida bersemangat dalam membesarkannya. Lambat laun Kristi tumbuh menjadi gadis cantik. Wajahnya juga manis seperti ibu kandungnya. Selain cantik, Kristi juga pintar, dan dia sering mendapatkan piala dari sekolah atas prestasinya. Tak terasa, usia Kristi kini menginjak umur 27 tahun. Kristi sendiri diterima bekerja di sebuah instansi pemerintahan. Dengan gajinya yang lumayan tersebut, Kristi berhasil mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, dan akhirnya bisa membeli rumah sederhana. Bahkan, Kristi menyewa seseorang untuk membantu ibunya dalam mengurus pekerjaan rumah. Suatu hari, Mida terpeleset dari kamar mandi yang berakibat fatal. Tulang kakinya mengalami retak dan mengharuskan Mida untuk duduk di kursi roda. Tubuh rentanya tak lagi mampu menopang tubuhnya yang kini mulai sakit-sakitan. Kini, di bulan puasa tahun 2010, Mida tak lagi kuat seperti dulu. Di tahun itu juga Mida merasa beruntung telah memiliki Kristi. Di atas meja makan, mereka berbuka puasa bersama. Di atas meja makan pula lah tersaji beberapa menu makanan yang sangat enak dan lengkap. Dengan lembut, Kristi menyuapi Bu Mida. Tak terasa, buliran air mata pun tumpah di pipinya. Itu bukan tanpa alasan. Sikap Kristi membuatnya terharu. Masih teringat jelas dalam benaknya makanan yang dia sajikan untuk Kristi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jangankan makanan enak, bisa makan nasi saja sangat alhamdulillah. Dengan lembut Kristi mengusap air mata ibunya itu. Nak, maafkan ibu yang tidak bisa membuatmu bahagia. Ucap Mida dengan suara lirih. Ibu sudah susah payah membesarkan Kristi. Kini giliran Kristi yang merawat ibu. Ucap Kristi. Air mata pun tumpah diiringi pelukan hangat antara ibu dan anak. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.